pagi Bu, silakan duduk. Pagi, Bu. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Zatul Karimah. Saya merupakan ahli gizi di rumah sakit ini yang akan membantu permasalahan gizi yang dialami oleh Ananda. Mungkin saya izin mengkonfirmasi untuk pasiennya apakah benar dengan Ananda Dewi. Baik, untuk orang tuanya siapa ya namanya? Saya Bapak Fatih. Saya Ibu Ina. Baik, untuk tujuan pertemuan kita kali ini adalah untuk meninjau kembali terkait kesehatan dan gizi Ananda Dewi setelah keluar rumah sakit, dan juga sekaligus untuk menyusun rencana makan yang sesuai agar Ananda Dewi kembali optimal seperti itu. Apakah Ibu dan Bapak bersedia untuk berdiskusi hari ini? Iya. Baik, Ibu, untuk keluhan Anandanya apa saja ya? Mungkin bisa diceritakan. Jadi anak saya ini kemarin mengalami diare yang parah itu sampai 15 kali per hari. Kemudian disertai muntah juga. Terus selain muntah itu dia juga batuknya itu yang berdarah. Terus nggak kayak biasanya yang ceria, dia itu kelihatan lemas sama sering ngantuk gitu. Oh, diare ya. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Apakah membaik? Alhamdulillah sudah membaik. Untuk BAB-nya sudah ada apasnya. Terus untuk muntahnya sudah berhenti. Nafsu makannya sih belum kembali seperti biasa, tapi sudah ada peningkatan. Baik, untuk pola makannya sehari-hari bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan? Kalau sehari-hari itu makannya 3 kali. Untuk selingannya itu 1 sampai 2 kali. Untuk makanan pokoknya biasanya sih nasi 1 centong. Terus untuk lauk hewaninya biasanya daging ayam, daging sapi, ikan, sama telur ayam. Kalau lauk nabatinya itu tahu tempe. Untuk sayurnya itu brokoli sama bayam, biasanya saya masak kuah. Terus buahnya yang dia suka itu ada rambutan torat, terus jeruk sama pisang. Kalau selingannya itu dia suka ciki sama keripik, biasanya bisa makan 2 sampai 3 bungkus kali. Baik, untuk minumnya selain air putih? Selain air putih ini saya kan juga nyetok di rumah itu kayak 1 kardus minuman instan yang jus jambu itu. Nah, dia biasanya bisa habis 3 sampai 4 bungkus. Nah, terus selain itu juga kadang-kadang minum teh. Terus Ananda Dewi punya alergi kah? Nggak punya teh. Tapi dia kurang suka produk susu sama olahannya. Terus dia tuh juga kayaknya ikut-ikut. Baik, saya catat ya Bu. Baik, untuk berdasarkan recall kemarin, asupan energi Ananda Dewi ini 756 kilokalori dan proteinnya 12 gram, dan lemaknya cukup rendah Ibu. Berat badannya saat ini 15 kg dengan tingginya 93 cm, dan ada penurunan 1 kg dalam 3 bulan terakhir. Apakah benar Ibu? Baik. Dengan berat 15 kg dan tinggi 93 cm, status gizi Ananda Dewi ini masih dalam kategori normal. Tapi karena ada penurunan 1 kg dalam 3 bulan, ini juga menjadi sudah alarm resiko. Selain itu, Ananda Dewi ini juga memiliki pola makan yang kurang seimbang Ibu, terutama dalam konsumsi makanan ringan jenis ciki dan keripik yang cukup sering. Untuk asupan energi dan protein Ananda Dewi ini juga sangat kurang dari kebutuhan usia 3 tahun, yaitu sekitar 1.300 sampai 1.400 kilokalori dan 20 gram protein per hari. Jadi untuk masalah gizi utama saat ini yaitu asupan makanan yang diterima oleh Ananda Dewi ini kurang dan juga berkaitan dengan penurunan berat badan yang dibuktikan oleh asupan energi dan protein yang kurang. Untuk konsumsi camilan, lalu juga konsumsi camilan tinggi gula dan garam. Jadi untuk rencana kita saat ini adalah untuk memperbaiki asupan makan Ananda Dewi secara bertahap, dan juga mengganti camilan yang sehat dan bernutrisi, dan juga untuk mengurangi jus kemasan dan jajanan tinggi garam. Baik Ibu, lalu selanjutnya mungkin saya akan merekomendasikan beberapa menu yang bisa diberikan. Yang pertama ada roti isi telur ataupun daging, jadi bisa menyesuaikan Ibu, dan nanti potongannya itu bisa dipotong kecil-kecil supaya lebih menarik lagi. Lalu juga ada nasi tim ayam wortel, jadi nanti bisa ditambahkan kaldu dan juga ditambahkan wortel seperti itu. Untuk selingannya bisa diganti ciki yang tadi dimakan oleh Ananda Dewi dengan puding buah ataupun bubur kacang hijau, atau bisa juga buah yang disukai oleh Ananda. Dan untuk minumannya sebaiknya dikurangi jusnya Ibu, karena tinggi gula, tapi dikuranginya secara bertahap saja. Dan juga mungkin bisa diberikan lebih banyak air putih.
dan menu itu tadi bisa dirotasi dalam seminggu, jadi bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya anak saya ini menolak untuk makanan baru yang disebutin itu bagaimana? Oh iya, Ibu. Mungkin nanti kalau Ananda menolak, nanti bisa dicoba dengan mengenalkan secara perlahan saja, Ibu. Jadi nanti bisa disajikan dengan bentuk yang lucu ataupun porsi yang kecil. Yang penting makanan itu bisa masuk, dan juga bisa juga dengan makan bersama supaya Ananda Dewi juga mencontoh, dan jangan dipaksa, Ibu, ditawarkan secara berulang saja. Apakah Ibu dan Bapak paham sejauh ini? Selanjutnya mungkin karena tadi anaknya mengalami diare juga ya Bu, mungkin saya akan memberikan leaflet terkait cara mencegah diare. Jadi di leaflet ini ada pengertian diare, yaitu BAB yang lebih dari 3 kali sehari. Lalu di sini juga sudah tertera terkait penyebab diare dan cara mengatasinya. Lalu juga di sini ada makanan yang dianjurkan Ibu, seperti bubur, lalu buah-buahan, protein hewani dan lain-lain, dan juga makanan yang dilarang seperti makanan pedas dan berlemak tinggi ataupun gorengan. Dan di sini juga ada tanda-tanda dehidrasi, karena diare itu juga mengeluarkan banyak air, jadi perlu untuk masuk air juga yang banyak. Jadi di sini salah satu tanda dehidrasi pada anak yaitu anak lemas dan tidak mau minum. Mungkin ini bisa diambil ya. Terima kasih. Baik, sampai di sini apakah Ibu dan Bapak sudah jelas atau ada pertanyaan? Baik, nanti kita jadwalkan lagi evaluasi setelah 2 minggu. Kalau nanti Ananda Dewi ada perubahan atau kendala, bisa langsung menghubungi saya, Ibu, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi.